Enggak usah. Biar itu. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Mutiara Hikmah Masjid Pondok Mutiara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini Allah berikan di dalamnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Dan tentunya kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk merealisasikan, mengamalkan dari setiap ilmu yang kita pelajari. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang semestinya kajian kita berada di Jumat pekan yang keempat, namun karena satu dan lain hal kami uzur sehingga kajiannya ditunda dan bisa terlaksana pada sore hari ini. Sehingga bisa terlaksana pada sore hari ini, yaitu Jumat pekan yang kelima, pekan yang terakhir di bulan Zulhijjah. Dan tentunya sesaat lagi kita akan memasuki kalender bulan Hijriyah yang baru,
berganti bulan dan berganti tahun. Sesaat lagi kita akan memasuki bulan Muharram dengan terbenamnya matahari nanti sore sebagai pertanda masuknya waktu maghrib. Maka kita sudah berada di tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Tidak ada doa khusus, tidak ada doa awal tahun maupun akhir tahun yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya doa yang Nabi ajarkan kepada kita ketika memasuki bulan baru, bulan sabit yang baru, adalah doa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Doa yang berbunyi, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah, yang artinya Allahumma ahlilhu alaina, ya Allah, tampakkanlah bulan sabit itu kepada kami, bil yumni wal iman, dengan penuh keberkahan dan keimanan, wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan Islam, Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu wahai bulan sabit adalah Allah. Itulah yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis yang ke 3451. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan tidak ada di dalam Islam harus melakukan ritual-ritual zikir-zikir tertentu di awal tahun maupun di akhir tahun Hijriyah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun amalan yang harus kita optimalkan ketika memasuki bulan Muharram yang terhitung nanti ba'da maghrib, maka memperbanyak puasa sunnah Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan sebaik-baik puasa sunnah setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang namanya Muharram. Jadi Muharram ini disebut oleh Nabi Syahrullah, bulannya Allah. Sesuatu Bapak Ibu, kata para alim ulama, kalau itu digandengkan dengan nama Allah, maka pasti sesuatu itu mulia. Contoh, Baitullah, rumah Allah, Ka'bah, pasti mulia, pasti mulia. Termasuk Syahrullah, bulannya Allah. Maka Muharram yang sesaat lagi akan kita temui ini, menyapa kita semua ini, adalah bulan yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Perbanyak puasa sunnah. Yang ditekankan adalah saum puasa sunnah di tanggal 9 dan 10 Muharram. Kalau kita lihat di kalender kita, ya tanggal 7 Agustus dan tanggal 8 Agustus. Kenapa 2 hari? Karena yang tanggal 10 Muharram atau 8 Agustus di tahun ini, itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakannya, yaitu puasa di tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyelisihi orang-orang Yahudi. Nabi mengatakan, tahun depan insya Allah kita akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Qadarullah, belum sampai tahun depan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat. Sehingga kata para alim ulama, puasanya adalah 2 hari. Yang pertama tanggal 9 sebagai bentuk, yaitu Nabi ingin berpuasa tanggal 9 Muharram menyelisih Yahudi. Dan yang kedua adalah yaitu tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan Asyura.
puasa Asyura adalah 10 Muharram. Kalau tanggal 9-nya namanya Tasu'a. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura 9 dan 10 Muharram. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu sebagai kata pengantar pada sore hari ini, sehingga kita harus bersiap-siap. Ya, sesaat lagi kita akan memasuki bulan Muharram yang kita disunahkan memperbanyak amal soleh di bulan tersebut. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit yaitu yang beredar di masyarakat kita. Mereka meyakini, sebagian kaum muslimin, bahwasannya bulan Muharram ini adalah sebagai bulan hari raya anak yatim. Bulan hari raya anak yatim. Ini semua adalah dusta, dan ini semua adalah mengadopsi daripada perbuatan orang-orang Syiah Rafidhah, di mana mereka berkeyakinan Husain cucu Nabi radhiyallahu anhu wafat pada tanggal 10 Muharram, yaitu Asyura. Makanya mereka memperingati upacara kematian Husain yaitu di Karbala dengan melakukan ratapan-ratapan jahiliyah, dengan memukul-mukul tubuhnya sampai berdarah-darah. Nah, karena mereka beranggapan kalau mereka mati, maka mereka akan matinya mati syahid. Ini adalah merupakan perbuatan jahiliyah. Nah, mereka juga berkeyakinan dengan wafatnya Husain bin Ali, ya, bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, Husain dan ayahnya, yaitu kematian Husain tanggal 10 Muharram ini, berarti beliau meninggalkan keturunan yang mana keturunannya yatim. Sehingga mereka berkeyakinan 10 Muharram diperingati sebagai hari raya anak yatim. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah merupakan tradisi orang-orang Syiah yang wajib yaitu kita tinggalkan, tidak boleh kita ikuti. Yang namanya menyantuni anak yatim itu tidak harus 10 Muharram, tetapi setiap saat yang namanya menyantuni anak yatim. Nah, kenapa? Loh iya, tadi itu sudah terbuka. Iya. Oh, enggak pakai itu. Oh, enggak kedengaran. Iya. Iya. Saya enggak kalau pakai ini. Iya. Iya. Enggak apa-apa deh, enggak usah deh. Saya tetap enggak bisa konsen saya kalau pakai ini. Ya. Baik. Gini aja deh. Hah? Iya, tadi sudah terbuka tadi. Iya, baik kalau begitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Muharram di tahun ini. Bapak Ibu, sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa kajian kita di Jumat pekan yang keempat. Cuman hari ini di pekan yang kelima ya, diundur. Yaitu materinya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mausu'ah Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti yang ada di tangan saya ini, yaitu ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita masih berada di jilid yang pertama, yaitu seputar bab akidah atau tauhid. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir materi kita bulan yang lalu, kita telah menuntaskan larangan seputar tauhid, larangan seputar akidah atau tauhid dan iman. Nomor 3 sudah kita tuntaskan, larangan keras terhadap riya dan ancaman berat atas pelakunya. Ini sudah kita bahas. Adapun sore hari ini kita akan masuk
yaitu larangan yang keempat. Larangan yang keempat. Jadi dalam bab akidah ini larangannya ada totalnya 19, Bapak Ibu sekalian. Kita masih yang nomor 4 ini ya. Jadi bab akidah ada, bab ilmu ada, terus larangan seputar manhaj ada, larangan seputar fikih ada, larangan seputar mandi, haid, waktu-waktu sholat, larangan seputar adzan. Banyak sekali. Yang kita bahas baru babnya bab akidah. Itu ada 19 larangan. Dan kita masuk di larangan sore hari ini yang nomor 4. Apa itu? Larangan keras bersumpah dengan nama selain Allah. Larangan keras bersumpah dengan nama selain Allah. Larangan keras bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi deminya itu bukan demi Allah, tapi demi selain Allah. Demi Ka'bah ya, dan seterusnya. Jadi selain Allah, ini dosa Bapak Ibu sekalian, dan ancamannya berat. Baik, sekarang kita akan tunjukkan seperti biasa kan materi kita tentang ensiklopedia larangan ini. Yang kita bahas itu selalu 2 poin. Selalu demikian. Nanti larangan nomor 5 juga begitu. Larangan nomor 6 selalu 2 poin. Apa itu? Yang pertama yang akan kita bahas adalah dalil-dalil yang menunjukkan bersumpah dengan nama selain Allah itu dilarang. Di mana dalilnya? Baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Nah, nanti akan saya tunjukkan dalil-dalilnya. Di mana dalilnya? Bersumpah dengan nama selain Allah itu dilarang. Itu dosa. Di mana dalilnya? Nanti saya akan sebutkan. Lalu yang kedua adalah materinya penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Jadi ya cuma 2, tapi panjang ya. Cuma 2 yang kita bahas, selalu begitu. Termasuk kemarin, bulan yang lalu tentang riya, juga 2 juga. Dalil-dalil yang menunjukkan larangan berbuat riya. Qurannya apa, hadisnya apa. Sudah dalil, baru yang nomor 2, penjelasannya. Nah itu. Ini juga demikian. Larangan keras bersumpah dengan nama selain Allah. Yang pertama kita bahas dalil-dalilnya. Dalilnya Bapak Ibu total ada 10 dalil. 1 dari Al-Quran, yang 9 semuanya hadis Nabi. Jadi kebanyakan ada di hadis Nabi. Yang 1 dari Al-Quran. Mana dalilnya? Silakan bisa dibantu. Firman Allah Ta'ala, suratnya surat nomor 5 Al-Ma'idah. Surat nomor 5 Al-Ma'idah. Ayatnya ayat 89. Al-Ma'idah 89. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsaqi ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Silakan. Iya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Baik, perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka dendanya apa? Silakan. Maka kafar melanggar sumpah itu
ialah memberi makan 10 orang miskin. Baik, maka kafaratnya, dendanya melanggar sumpah. Sudah demi Allah tapi dilanggar. Ya. Sudah demi Allah. Ya, tapi dilanggar. Sumpah kamu tidak melakukan ini, demi Allah Pak saya tidak melakukan. Padahal bohong dia. Maka denda melanggar sumpah itu adalah, kata Allah dalam ayat ini, 1. Memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Gak boleh dibeda-bedakan. Apa yang biasa kita makan, itu yang kita berikan kepada mereka. Nanti saya akan tunjukkan hikmah dari ayat ini. Lanjutkan. Atau memberi pakaian kepada mereka. Nomor 2 kafaratnya atau memberi pakaian. Terus kemudian. Atau memerdekakan seorang budak. Atau memerdekakan seorang budak. Lanjut. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian. Barang siapa tidak mampu puasa. Barang siapa yang tidak mampu memberi makan 10 orang fakir miskin, terus memberi pakaian atau membebaskan budak, maka kafaratnya, dendanya yang terakhir adalah, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Puasa selama 3 hari. Lanjut. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah. Terus. Kamu melanggar. Lanjut. Dan jagalah sumpahmu. Jagalah sumpahmu. Jangan dikit-dikit wallah, wallah. Hati-hati. Lanjut terus. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nanti tak tunjukkan juga apa bedanya sumpah dengan nadar. Apa bedanya nadar janji dengan sumpah? Nanti ada bedanya. Sekarang yang kita bahas ini adalah sumpah. Baik, berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Al-Maidah surat yang kelima ayat 89 ini, kata para alim ulama, 3 denda atau 3 kafarat yang tadi sudah disampaikan, kita dengarkan, yaitu yang pertama memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, yang kedua adalah memberi pakaian, yang ketiga adalah yaitu membebaskan budak. Itu tidak 3 kafarat di atas boleh dipilih semampunya, Bapak Ibu, semampunya. Tidak harus dipilih secara berurutan, tidak. Mampunya puasa, ya puasa. Mampunya memberi makan kepada 10 orang miskin, ya memberi makan, silakan. Teknisnya, jika ingin membayar kafarat berupa makanan untuk 10 orang miskin, teknisnya adalah 3. Apa teknisnya? Jadi kalau panjenengan, maaf ini ya, seseorang, yaitu dia bersumpah, ternyata sumpahnya dusta, padahal dia sudah menyebut demi Allah, dusta. Maka cara membayar kafaratnya adalah, silakan dipilih, mampunya Anda apa? Saya mampunya ngasih makan 10 orang fakir miskin, Ustadz. Thayyib. Kalau Anda mampunya memberi makan 10 orang miskin, maka caranya 3. Apa itu? 1. Yang pertama ini, caranya adalah, yang pertama caranya adalah, masing-masing orang miskin tersebut, masing-masing orang miskin, ya, masing-masing, jadi 10 orang itu tiap orangnya mendapat 1 kilogram beras atau kurma atau gandum sesuai dengan makanan pokok yang ada di negeri itu. Negeri kita bahan makanan pokoknya adalah beras, ya pakai beras. Sekalipun orang Maluku makan sagu, orang Madura makan jagung, maka tetap yaitu bahan makanan pokok nasional beras, ya sudah beras. Tiap orang 1,5 kilogram. Jadi beda dengan seperti zakat fitrah, zakat fitri. Kalau zakat fitri atau zakat fitrah, yaitu boleh 2,5 kilo, boleh 3 kilo. Ini tidak. Ini denda membayar sumpah. Itu 1,5 kilogram. Ya.
Tergantung di negeri itu bahan makanan pokoknya apa. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah bahan makanan pokok tersebut tidak diperbolehkan diberikan kepada satu orang miskin. Nggak boleh. Nggak boleh. Misal nih, 1,5 kilo kali 10 orang itu berapa? 15 ya, 15 kilo. 15 kilo kita kasihkan ke satu orang, nggak boleh. Jadi tetap jumlahnya harus 10 orang. 1,5 kilo, 1,5 kilo, 1,5 kilo. Kita kan maunya ringkas, daripada ngumpulkan yaitu 10 orang, ya ribet juga nyari 10 orang fakir miskin. Ini kelihatan di mata, di depan mata ada satu orang. Nih Pak, tak kasih 15 kilo. Iki ya sama saja 10 orang, nggak salah. Yang benar itu adalah masing-masing orang 1,5 kilo, 1,5 kilo. Ini teknis kedua. Teknis yang ketiga adalah kafarat makanan tersebut harus ditunaikan berupa makanan, tidak boleh diganti dengan uang. 1,5 kilo. 1,5 kilo itu nek di duit rupiah no. Nah, misalnya begitu. Berapa kira-kira? 15, anggap 15.000, anggap 20.000. Misalnya nih 20.000. Nih Pak ya, 20.000. Nih 20.000. Kan sama nilainya 1,5. Enggak. Karena ayatnya berkata makanan, tidak boleh dikonversi menjadi uang. Nggak boleh. Dan karena itu makanan, maka sebaiknya kata para alim ulama tambahkan lauk pauknya. Jadi bukan hanya beras saja, tetapi berikan lauk pauknya. Nah, Ustadz boleh nggak Ustadz itu diberikan sudah matang, tidak mentah? Nah, 1,5 kilo dimasak beras itu, ya terus dikasih kuah atau diberikan kuahnya atau lauk pauknya, satu orang dapat 1,5 kilo tapi matengan. Bagaimana? Boleh? Nggak apa-apa? Nggak boleh. Seperti ini. Lah kalau misalnya begini Ustadz, 15 kilo, 1,5 kilo kali 10, 15 kilo. Itu saya berikan catering, dimasak, lalu kemudian dijadikan yaitu berupa kotakan dan seterusnya, lalu diberikan kepada mereka. Nggak boleh. Jadi jumlahnya satu orang itu harus tetap 1,5 kilo. Ya, 1,5 kilo. Ini fatwa para alim ulama. Loh kalau itu kan makanan. Lah kalau pakaian sama. Kalau pakaian juga begitu. Diberikan kepada 10 orang fakir miskin. Tiap orang mendapatkan pakaian. Satu pakaian. Tiap orang satu. Berarti 10 pakaian. Iya 10 pakaian. Berarti tidak boleh Ustadz ya. 10 pakaian kita berikan kepada satu orang. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi tiap orang satu, tiap orang satu, tiap orang satu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yaitu kafarat daripada sumpah, ya. Kafarat daripada sumpah yang dilanggar. Sekarang kita masuk dalil yang kedua. Kan ada 10 dalil. Dalil yang kedua seputar larangan keras bersumpah dengan nama selain Allah. Dalil yang kedua dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5, tolong dibuka. Nomor hadisnya Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2951. 2951. Ketemu ya? Dari Ibnu Umar, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innallaha ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Silakan. Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Gak boleh bersumpah dengan memakai bapak-bapak kalian. Demi bapakku, demi ibuku. Gak boleh. Ya, terus lanjut. Siapa yang bersumpah
maka bersumpahlah dengan Allah atau diam. Siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah pakai nama Allah. Jangan selain Allah. Demi Ka'bah, demi matahari, dan seterusnya. Nah itu, termasuk Bapak Ibu sekalian, banyak sumpah-sumpah yang beredar itu. Contohnya adalah, yaitu sumpah pramuka itu syirik itu. Syirik itu. Trisatya itu. Ya, bunyinya gimana sumpah pramuka itu? Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Itu kan gitu sumpah pramuka Trisatya. Satu, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila. Dua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Tiga, menepati dasar dharma, ketentuan moral. Loh itu, karena diawali dengan demi kehormatanku. Syirik. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Banyak sumpah-sumpah yang beredar ya. Nanti juga kita akan bahas sumpah pocong. Oh, gitu-gitu itu. Ya, seperti itu ya. Bahkan Al-Qur'an dijadikan sebagai media sumpah. Ayo nih, kon nek memang betul-betul itu tidak melakukan, tak sumpah Quran kon. Ayo, diletakkan di atasnya seperti pejabat ya. Saya bersumpah. Nggak boleh. Quran dijadikan seperti ini. Nggak boleh. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini larangan keras bersumpah dengan nama selain Allah. Nanti kita akan bahas itu berikutnya. Baik, ini dalil kedua. Sekarang dalil yang ketiga. Nomornya 2952. Sama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Bahwa beliau mendengar seorang laki-laki menyatakan, annahu sami'a rajulan yaqul la wal Ka'bah. Faqala bi Ibnu Umar, la tahlif bi ghairillahi. Fa inni sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Naudzubillah. Silakan. Tidak, demi Ka'bah. Ada laki-laki berkata, tidak demi Ka'bah. Dia sumpah pakai Ka'bah, yaitu la wal Ka'bah, demi Ka'bah. Loh Ustadz, lah kok dalam Al-Quran itu banyak Ustadz sumpah-sumpah yang selain nama Allah. Wadduha, wattini, wazzaitun, wal fajr, walayalin asyar. Demi waktu duha, demi buah tin, demi waktu subuh. Itu banyak dalam Al-Quran. Sabar, ini baru dalil nomor 3. Nanti akan ketemu penjelasannya ya. Itu kan ada wal asri, demi masa. Loh gitu. Sabar, nanti. Ini ada orang berkata wal Ka'bah, demi Ka'bah. Lanjut, teruskan. Maka Ibnu Umar pun berkata, iya, jangan bersumpah dengan selain Allah. Loh, jangan. Terus. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa itu sabdanya? Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka telah kafir atau berbuat syirik. Kafir berarti dia melakukan perbuatan syirik. Wih, bahaya ini. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sebab saya sering mendengar orang yang mengatakan begini. Saya tidak melakukan. Sungguh saya tidak melakukan. Wes, saya berani bersumpah demi Rasulullah itu loh. Loh, demi Rasulullah. Itu kafir, syirik, musyrik. Hati-hati. Harus tobat. Baca syahadat lagi. Hati-hati. Saya berani bersumpah seorang istri untuk meyakinkan taukid, menegaskan bahwasanya dia tidak melakukan yang dituduh oleh suaminya. Wes aku sumpah nggak apa-apa wes aku sumpah pergi mati. Oh, apa itu misalnya? Ya, seperti itu. Aku berani sumpah ditabrak apa? Loh itu. Ya. Atau sumpah misalnya sumpah keluar Islam. Loh, seperti itu. Aku berani sumpah kalau aku melakukan metu Islam aku Loh, ada nggak model-model kayak gini? Banyak. Itu hati-hati ya, hati-hati, bahaya ini.
Nah, ini termasuk kafir atau kesirikan? Ya, baik. Saya bukan umatnya Rasulullah. Loh, itu ya. Demi Muhammad SAW. Lah ini syirik, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan sekarang dalil yang nomor 4. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2954. 2954. Silakan. Sahih Targhib wa Tarhib. Berdekatan nomornya, silakan. Dari Buraidah radhiyallahu an. Buraidah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Man halafa bil amanati falaisa minna. Silakan. siapa yang bersumpah dengan amanah, maka dia bukan dari kami. Siapa yang bersumpah dengan amanah, amanah ya, itu artinya selain Allah ini, maka dia bukan dari kami, bukan umatku. Bapak Ibu sekalian, panjenengan kalau sering mendengar hadis yang di situ seringkali yaitu diperdengarkan laisa minna, bukan umatku, bukan golonganku, bukan berarti orang itu keluar dari Islam, Bapak Ibu. Bukan. Sama dengan begini, ada orang tua yaitu memberi ancaman kepada anak-anaknya. Orang tua ini bilang sama anak-anaknya, pokoknya kalau Idul Adha tahun ini kalian tidak pulang ke rumah mama, maka kalian bukan anakku. Dudu anakku. Riyoyo tahun ini nek kon gak mulai kabeh, dudu anakku. Orang tua ngasih ancaman. Sama dengan Nabi mengatakan tadi, siapa yang bersumpah dengan amanah maka dia bukan golonganku, bukan umatku. Apakah keluar Islam? Tidak. Kasus yang tadi ibu tadi nyumpahi anak, siapa yang nggak datang tahun ini maka dia bukan anakku, bukan berarti kalau anaknya itu nggak datang maka putus nasab, yaitu keluar dari keturunan. Bukan, ya tetap nasabnya nyambung ya, hanya saja ini merupakan ancaman keras bagi anak-anaknya kalau tidak datang. Ini juga begitu, Nabi memberikan ancaman keras yang menunjukkan mengandung dosa yang besar kalau bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, ini nggak boleh. Makanya kalau bersumpah pakai nama Allah saja, wallahi. Tapi kadang-kadang orang itu bermudah-mudahan, yaitu bersumpah dengan wallahi, wallah. Bahkan lagu-lagu Arab itu semuanya pakai wallah itu. Oh iya, wallah, pakai sumpah itu. Hati-hati, ya seperti itu. Nah, jadi bersumpah nanti ada aturan mainnya. Ya baik, sekarang kita lanjutkan dalil yang nomor berapa? Dalil yang kelima. Dalil yang kelima adalah riwayat Abu Dawud dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2955. Ayo dibaca. Sahih Targhib 2955. Sama Buraidah. Naam. Dari Buraidah radhiyallahu an, dia berkata, iya, Rasulullah SAW telah bersabda, Man halafa qala inni bari'un minal Islam. Na'udzubillah. Fa in kana kadiban fahuwa kama qala wa in kana sadiqan falay yarji'a ilal islami saliman. Na'udzubillah. Silakan. siapa bersumpah dengan menyatakan aku berlepas diri dari Islam. Kan ada orang sumpah kayak begini, ya wes gak apa-apa sumpah, iya aku nek bojo aku metu Islam, sumpah aku metu Islam. Nggak boleh. Siapa yang bersumpah yang isi sumpahnya aku berlepas dari Islam, keluar Islam, lalu aku berlepas diri dari Islam bila dia berdusta, maka dia seperti sesuatu dia menyatakan tersebut. Baik, kalau dia bohong maka dia keluar Islam betulan. Lanjut. Dan bila jujur atau benar, ya, maka tidak akan kembali ke Islam dalam keadaan kan sumpahnya langsung kafir. Bahkan dia ditanya, ya didedes istilahnya, ditanya, sumpah kamu tidak melakukan, sumpah kafir aku gak melakukan. Itu kalau dia bohong keluar kafir betulan. Tapi kalau dia jujur betul-betul tidak melakukan, jujur, dia tidak akan pernah kembali ke dalam Islam dengan selamat. Makanya tolong kalau bersumpah jangan selain Allah. Ya, demi Tuhan, jangan. Demi Allah. Wallahi,
billahi, tallahi, boleh yang seperti ini. Atau pakai asmaul husna. Apa ini? Warrahman, demi Allah yang maha pengasih. Ya. Apa ini? Wal ghafur, wal ghaffar, boleh. Nama-nama Allah itu sama dengan sumpah dengan nama Allah. Baik, kita lanjutkan sekarang dalil yang ke-6. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2956. 2956. Kita lihat. Ayo. Abu Hurairah. Betul, dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man halafa ala yaminin fahuwa kama halafa. Silakan. siapa yang bersumpah atas satu sumpah, maka ia seperti yang dia sumpahkan. In qala huwa yahudiyun fahuwa yahudiyun. Apabila dia menyatakan bahwa dia Yahudi, maka dia Yahudi. Wa in qala huwa nasraniyun fahuwa nasraniyun. Dan bila dia menyatakan bahwa dia Nasrani, maka ia Nasrani. Wa in qala huwa bari'un minal Islam fahuwa bari'un minal Islam. Serta bila dia menyatakan bahwa ia berlepas dari Islam, maka ia berlepas dari Islam. Wa man da'a du'a al-jahiliyah fa innahu min jusa jahannam. Silakan. Siapa yang menyerukan dakwah jahiliyah, maka ia termasuk tumpukan batu neraka, maksudnya jamaahnya. Baik, jahannam, neraka jahannam. Qalu ya Rasulullah wa in sama wa shalla? Qala wa in sama wa shalla. Silakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, walaupun ia berpuasa dan sholat? Beliau menjawab, walaupun ia berpuasa dan sholat. Bapak Ibu sekalian, perhatikan di dalam hadis ini, siapa yang sumpahnya dalam sumpahnya menyebutkan dia Yahudi, maka dia akan jadi Yahudi. Sumpah, kalau saya bohong, wes aku metu Islam, aku jadi Yahudi. Ya, aku jadi Nasrani. Na'udzubillah waliyadzubillah min hadzal kalam. Kita berlindung kepada Allah dari kata-kata seperti ini. Sampai nekat, kalau saya memang apa itu bohong, ya, saya bersumpah, wis aku metu Islam, kafir, maka dia juga keluar dari Islam, kafir. Maka baca syahadat. Dan apabila dia menyerukan dakwah jahiliyah, apa itu dakwah jahiliyah? Dakwah yang mengajak kepada kesesatan, maka ia termasuk tumpukan batu neraka jahanam. Lalu sahabat tanya, meskipun orang yang mendakwahkan itu sholat, puasa, muslim loh ini, tapi dia ngajak umat untuk melakukan yaitu kejahilan, kebodohan, kesesatan. Ya, sebagaimana yang terjadi yaitu hari ini. Nanti tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengarkan di beberapa masjid yaitu sudah bersiap-siap untuk menyambut malam tahun baru Hijriah, maka nanti ba'da maghrib mereka akan melakukan amalan-amalan, zikir-zikir tertentu, sholat-sholat tertentu, dan seterusnya. Maka ini adalah dakwah-dakwah jahiliyah, menyerukan umat pada kesesatan, di mana Nabi tidak pernah mengajarkannya. Ya, sedangkan yang Nabi ajarkan ya doa memasuki kalender bulan Hijriah yang baru, bulan Sabit yang baru, ya cuman satu yang tadi saya bacakan di awal. Gimana, masih ingat tadi? Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, tunjukkanlah bulan Sabit itu kepadaku dengan penuh keberkahan, bil yumni, keberkahan, wal iman, dan keimanan, wassalamati, keselamatan, dan Islam. Loh, Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu wahai bulan Sabit adalah Allah. Jadi itu saja yang dibaca Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Tetapi banyak nanti. Jadi kata sahabat, meskipun dia sholat, dia puasa, iya. Meskipun dia sholat, dia puasa, akan menjadi tumpukan batu neraka jahanam. Na'udzubillah. Baik, makanya hati-hati ya, berdakwah ini sampaikan, serukan umat itu di jalan yang hak saja. Ya, jalan yang benar yang dibawa oleh Rasul SAW dan para sahabatnya. Jangan mengada-ada dalam perkara baru dalam masalah ibadah. Kita lanjutkan sekarang dalil yang keberapa? 77. Riwayat Bukhari Muslim. Sahih Targhib wa Tarhib
Nomornya 2957. 2957. Hampir sama. Dari Sabit bin Ad-Dohak. Silakan. Dari Sabit bin Ad-Dohak radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, man halafa bimillatin ghairil Islam kadiban fahuwa kama qala. Silakan. Siapa yang bersumpah dusta dengan selain agama Islam, maka dia seperti yang dia nyatakan. Nah, siapa yang bersumpah keluar dari Islam selain agama Islam, maka dia termasuk orang yang dia sumpahkan tersebut. Ya, keluar dari Islam. Sekarang kita akan masuk dalil yang nomor 8. Minta tolong dicari yang di download saja. Abu Dawud. Punya Abu Dawud jilid 2. Atau yang sudah di situ ada ya? Ada sudah Pak Swin. Nah, jazakallah khair. Nomornya Abu Dawud 3248. 3248. 3248. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tahlifu bi abaikum wala bi ammahatikum bi ummahatikum wala bi al-andadi wala tahlifu illa billah wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun. Silakan. Kalian dilarang bersumpah dengan nama ayah, ibu atau sejenisnya, sebagaimana dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah. Baik, demi bapakku, demi ibuku, demi kehormatanku. Nah, ini nggak boleh. Terus, janganlah bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian sebagai pihak atau orang yang benar. Ini menunjukkan jangan pernah bersumpah dengan memakai nama Allah kecuali yang kau katakan itu adalah benar. Nanti Bapak Ibu saya tunjukkan, Ustadz, dosanya mana yang lebih besar Ustadz? Nanti tak tunjukkan, ini kita bahas nanti. Orang yang bohong tapi pakai nama Allah, sumpahnya pakai nama Allah tapi bojo, dengan orang yang jujur benar tapi ketika sumpah pakai nama selain Allah, itu dosanya yang besar yang mana? Bohong pakai demi Allah, jujur pakai selain Allah. Nah, ini nanti sabar, kan masih ada lagi. Ya, dalilnya. Dalil yang keberapa ini? Sekarang yang ke-9. Ya, sabar. Ya, diiming-iming dulu aja. Iya. Ya. Yang ke-9 Bapak Ibu sekalian, riwayat Muslim, Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim nomornya, ya, nomor cetakan terjemahan 1629. 1629 cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 1645, 1645. Ya, silakan. 1629 cetakan terjemahan Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Silakan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, kafaratun nadri kafaratul yamin. Silakan. Denda nazar sama dengan denda sumpah. Ulang lagi. Denda nazar sama dengan denda sumpah. Dendanya nadar, kafarotnya nadar itu sama dengan kafarotnya sumpah. Panjenengan tadi kan sudah mempelajari surat Al-Maidah ayat 89. Dendanya sumpah. Ada berapa tadi dendanya? 3. Yang pertama itu bukan harus dilakukan semua, dipilih salah satu itu dendanya. Yang pertama ngasih makan orang miskin berapa orang? 10 orang. Tiap orangnya berapa kilo tadi? 1,5 kilo itu. Iya, jadi 10 kali 10. Yang kedua kalau tidak mampu ngasih makan, ngasih pakaian 10 orang. Kalau tidak mampu, yang ketiga adalah membebaskan budak. Ternyata tiga-tiganya tidak mampu. Terakhir berpuasa sebanyak 3 hari. Lah ternyata dendanya nadar sama seperti sumpah, sama. Jadi kalau ada orang nadar, dia mengatakan dalam nadarnya, kalau nanti saya sembuh dari sakit, maka saya akan memberi makan kepada anak-anak yatim. Nadar. Nek aku waras, saya akan ngasih makan anak yatim.
Kalau nanti anak saya peringkat 1 sekolahnya, nilainya memuaskan peringkat 1, saya akan mengundang tetangga untuk mengadakan syukuran. Kalau nanti usaha saya ini goal, maka saya akan mengumrohkan bapak dan ibu saya. Nadar ini ternyata meleset, nadar. Meleset, nggak ditepati. Ya itu dendanya tadi, pilih yang mana, ya seperti itu. Ustadz, nadar itu sendiri ada berapa? Nadar itu ada 2. Ada nadar yang baik, ada nadar yang sesat, yang jelek. Nadar yang baik itu tujuannya untuk ibadah. Contohnya yang tadi itu. Kalau saya sembuh dari sakit, maka saya akan nikah lagi misalnya. Betul. Nadar. Amin. Amin. Ya. Kan gitu ya. Ternyata gak waras-waras. Tambah loro kabeh. Ya. Soalnya kedengaran istrinya. Waduh. Ya ini masalahnya. Istrinya juga waras. Pelan-pelan aja. Cari istri ini waras. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nadar lagi, kalau saya nanti narik arisan, itu ya, saya akan sodako ke panti ini atau ke ma'had ini, ke Indan seterusnya. Itu nadar yang baik, itu nadar ibadah. Ada nadar maksiat, ada. Contohnya nadar maksiat seperti yang diucapkan oleh para pendemo. Ya, kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan mogok makan. Itu nadar maksiat, nggak boleh. Sebagaimana terjadi di negeri kita waktu itu rame-ramenya demo. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan membakar diri kami. Kan dia siram tubuhnya pakai yaitu gas, lalu kemudian dia bakar dirinya. Silakan. Bunuh diri. Yang kayak begini maksiat. Contohnya anak-anak remaja sekolah. Kalau kami nanti lulus ujian, maka kami akan pesta miras, maka kami akan melakukan pesta seks, maka kami ini nadar maksiat. Dan haram untuk diikuti, untuk ditunaikan nadarnya, haram. Lah sekarang Bapak Ibu, katanya para ulama, meskipun itu nadar baik, kan baik nadarnya. Kalau saya nari arisan, saya akan ngasih makan anak yatim. Kalau usaha ini gul, maka saya akan nyumbang ke fakir miskin dan seterusnya. Kan baik itu. Katanya ulama, sebaiknya jangan dilakukan, karena itu pertanda ciri orang pelit. Oh iya, mau ibadah masih syarat. Iya. Kalau saya nanti goal usaha ini, saya akan umroh. Ternyata ndak goal, ya ndak umroh. Gitu loh. Seperti itu. Kalau nanti saya nari arisan, maka saya akan ngundang anak yatim, nyumbang anak yatim. Ternyata ndak narik-narik, ya ndak nyumbang. Nah itu nggak boleh. Makanya sekalipun itu boleh, tetapi sebaiknya hindari. Ya kalau mau nyumbang aja langsung. Saya insya Allah mau ke perkara mau narik nggak narik, maka sampaikan aja. Saya mau menyumbang anak yatim, saya mau sodako. Saya insya Allah kalau ditakdir oleh Allah tahun ini berangkat umroh. Mudah-mudahan ditakdir. Entah itu karena sebab dia dapat rezeki atau tidak, maka dia yaitu mengatakan mudah-mudahan ditakdir oleh Allah. Mudah-mudahan kalau Allah memberikan yaitu rezeki, ya ada rezeki entah dari jalan apapun itu rezekinya, tidak harus dari narik. Pokoknya itu aja sampaikan, nggak apa-apa. Jadi jangan karena sebab-sebab tertentu, karena A, karena B, karena C, sehingga dia akan melakukan ini. Jangan. Jadi dalam hal ini sekalipun itu boleh. Jadi kalau nadar itu tidak dipenuhi, maka bayar kafarot. Kafarotnya sama seperti kafarotnya sumpah. Bapak Ibu sekalian, ayo mulai sekarang Bapak Ibu pasti berpikir, nek ngono wae nadar kuwi, ya kepingin ngene, nek engko ngene engko aku ngene, nah aku kepingin maka saya akan begini, maka ya itu harus ditunaikan itu. Tunaikan. Kalau ndak bisa, maka bayar denda kafarotnya, ya seperti itu. Misalnya seorang suami jujur, aku sudah terlanjur nadar tapi kayaknya ndak bisa aku lakukan, nadar nikah lagi, ya kata istrinya puasa 3 hari bi, masya Allah istrinya ini ya puasa 3 hari, ya puasa 3 hari karena kamu sudah nadar, ya. Baik, kita lanjutkan. Kasihan ya, jenggotnya tumbuh sebelum waktunya. Ya. Kita lanjutkan, ya. Nadar terus gak jalan-jalan. Sekarang dalil ke-10.
Riwayat Muslim. Kenapa? Iya, merasa. Sahih Muslim nomornya 1634, 1634. Nomor hadisnya itu cetakan terjemahan Bapak Ibu. Kalau nomor aslinya 1648. 1648. Naam, silakan. 1634. Abdurrahman bin Samurah. Naam, dari Abdurrahman bin Samurah. Silakan. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, ia berkata, iya, Rasulullah SAW bersabda, la tahlifu bit-tawaghi wala bi'abaikum. Silakan. Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama-nama tauhid atau berhala. Dan jangan pula dengan menyebut nama bapak kalian. Baik. Jangan ketika bersumpah pakai nama-nama berhala, tauhid. Ya, tauhid ini yaitu tidak harus berhala Bapak Ibu sekalian. Yang disebut tauhid itu kata para alim ulama itu macamnya ada 5. Nah, insya Allah nanti lain kesempatan aja ya. Ya, ini nanti tambah melebar itu tambah ya. Baik. Jadi syaitan itu termasuk tauhid, iblis, syaitan itu termasuk tauhid. Termasuk mereka-mereka yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah itu juga termasuk tauhid. Tetapi yang masuk kategori ini adalah mereka-mereka yang meremehkan, bahkan mereka meyakini hukum dunia lebih mulia daripada hukum Allah. Lah itu tauhid. Itu ya. Jadi jangan kemudian gegabah kita langsung menvonis ulil amri kita, negeri kita yang tidak memakai hukum Islam, lalu kita katakan tauhid. Ini ada bahasan tersendiri tentang hal ini Bapak Ibu. Jangan gegabah menvonis kafir, jangan gegabah menvonis tauhid. Ya, kalau kita lihat fatwanya Ibnu Taimiyah, negeri kita ini termasuk Darul Islam. Kenapa? Negeri itu dikatakan negeri Islam, Darul Islam. Salah satunya adalah yang pertama mayoritas muslim, yang kedua kumandang adzan di mana-mana. Nabi itu kalau mau menyerang suatu daerah, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, jangan kalian menyerang daerah itu sampai kalian mendengar adzan. Kalau kalian mendengar adzan berarti ini kawasan muslim, maka jangan diserang. Tapi kalau kalian tidak mendengar adzan, turun, serang. Begitu, menasihati. Lah negeri kita, waduh, satu perumahan 3 masjid ada enggak? Di sini berapa masjid? 10. 3, oh 3, pas 4 masjid. Belum musolahnya, belum. Terus tiap 5 waktu semuanya adzan. Bahkan orang beribadah diberikan kebebasan oleh ulil amri pemerintah kita. Hari raya saja sampai bebasnya, silakan boleh milih kok. Itu sange bebasnya itu. Iya kan? Betul atau tidak? Mulai. Aku tak cekel dewe lho. Ya, itu. Bapak Ibu sekalian, jadi ini Darul Islam. Jadi jangan gegabah menvonis kafir. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk penjelasan. Penjelasan Bapak Ibu. Penjelasan dari 10 dalil itu. Penjelasannya ada 15 penjelasan. Yang pertama, penjelasan yang pertama, bersumpah itu artinya menguatkan suatu objek pembicaraan. Jadi sumpah itu maksudnya adalah menguatkan suatu objek pembicaraan. Itu, tapi masih koma ini, masih koma, belum kelar. Dengan menyebut sesuatu yang diagungkan. Jelas itu, nggak mungkin dia ketika menguatkan objek pembicaraannya bersumpah dengan sesuatu yang tidak diagungkan. Nggak mungkin. Pasti dia akan mengambil sosok satu nama untuk menguatkan apa yang dia sampaikan. Nah itu. Makanya lafadz-lafadznya sumpah itu biasanya didahului dengan huruf ba. Misalnya billahi. Ada lagi waw. Wallahi. Bisa jadi diawali dengan ta. Tallahi. Nah itu. Billahi. Wallahi. Tallahi, yang artinya semuanya demi Allah. Nah itu kan Allah itu kan ini wajib kita agungkan. Maka orang kalau ingin menguatkan kata-katanya pakai nama Allah, demi Allah. Ya, wallahi. Ya, sebagaimana yaitu misalnya seseorang berkata, demi Allah Pak, demi Allah ibu-ibu sekalian, nanti kita di hari kiamat kita tidak akan pernah ditanya oleh Allah, apakah engkau telah mengamalkan ajaran bapak nenek moyangmu? Enggak, demi Allah tidak. Loh, itu untuk menguatkan.
Yang akan Allah tanya kepada kita adalah, apakah engkau ketika semasa hidup di dunia telah menjalankan ajaran Rasulku, yaitu utusanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang akan ditanya. Nah itu. Jadi Abu Thalib itu kan tidak mau masuk Islam, tidak mau baca la ilaha illallah. Itu kan gara-gara mengikuti yaitu warisan leluhur, yaitu ajaran nenek moyangnya, bapaknya, namanya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, kan begitu. Makanya kita tegaskan, demi Allah, nanti di hari kiamat kita tidak akan ditanya oleh Allah, apakah engkau telah mengamalkan ajarannya bapakmu, ibumu, nenek moyangmu? Enggak, demi Allah tidak. Loh, ini penguatan boleh. Jadi mana ini dalilnya? Ini disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang namanya pengagungan kan sumpah itu dengan menyebut sesuatu yang diagungkan. Nah, yang namanya pengagungan itu termasuk jenis ibadah, dan yang namanya ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, nggak boleh. Ya, baik. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang nomor dua, dalilnya sudah kita bahas tadi ya, 10 itu penjelasannya, salah satunya ini. Yang kedua penjelasannya, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Loh ini, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah termasuk perbuatan syirik. Pelakunya disebut musyrik. Ya itu tadi, demi Ka'bah, demi kemuliaanku. Ya. Banyak loh solawat-solawat itu yang dia memakai bihurmati Rasulillah, ya, dengan kemuliaannya Rasulullah. Itu banyak, itu dosa Bapak Ibu sekalian, nggak boleh, karena dia termasuk, mohon maaf, dalam hal ini banyak sekali solawat-solawat yang beredar, ya, demi Jibril, demi Muhammad, ya, demi ruh, ya, demi ruh, betul, demi ruh si fulan, khususon ila ruhi misalnya, atau ya seperti banyak sekali, ya, yang sadar tidak sadar itu adalah sebuah bentuk kesirikan, nggak boleh. Ya. Misalnya apa itu, mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah, khususon ila ruhi siapa, khususon ila siapa, dihormati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, syai'ulillahi walahumul Fatihah. Ini semua adalah kesalahan, nggak boleh. Ya, jadi bersumpah dengan menyebut nama selain Allah ini syirik, pelakunya disebut musyrik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan yang dimaksud dengan menyebut selain Allah ini macamnya banyak. Misalnya, yaitu demi Ka'bah, demi Rasul, demi langit, demi malaikat, dan lain-lain, dan seterusnya. Ya, termasuk juga demi cintaku padamu. Nah, ini ada nggak model kayak gitu? Ini syirik ini. Ya. Itu syirik loh itu. Syirik itu. Termasuk ya. Demi cintaku kepadamu. Maka aku tidak akan. Oh itu. Iya. Seperti itu. Aku tidak akan pernah bisa hidup tanpa dirimu. Wah itu syirik. Fatal itu sudah. Diambung. Nah, hati-hati itu ya. Saking cintanya istri. Ya. Seorang istri berkata kepada suaminya, andaikan engkau tidak menikahiku bang, apalah arti hidupku ini? Syirik. Dia ngomong kon syirik. Suaminya sudah talib, syirik tok ini. Syirik. Istighfar ya, baca syahadat lagi. Mosok ini syirik bang? Iya syirik. Kajiannya wingi. Ya, Masjid Pondok Mutiara. Loh itu loh, gak boleh. Dalilnya mana? An-Nasai. Buka An-Nasai. Mana? Nomor asli bisa nggak dilihat di download? Nggak bisa ya. Saya bacakan aja. An-Nasai jilidnya jilid 2. Ya jilid 2 itu insya Allah. Nomornya Bapak Ibu 3773 3773 3773 An-Nasai. Nah ini An-Nasai. Saya bacakan ya, dari Abdullah bin Yasar, dari Kutailah,
seorang wanita dari Juhaina, bahwa seorang Yahudi datang kepada Nabi. Oh, perhatikan, Yahudi datang kepada Nabi. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kalian membuat tandingan dan sungguh kalian telah berbuat syirik. Nabi bilang sama si Yahudi itu, kalian telah membuat tandingan dan kalian telah berbuat syirik. Kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan kalian juga mengatakan demi Ka'bah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah untuk mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah. Boleh. Yang tidak boleh itu wal Ka'bah, demi Ka'bah, Ka'bahnya. Yang boleh itu adalah wallahi rabbul Ka'bah wa rabbul Ka'bah, demi Rabb yang punya Ka'bah. Ya tetap Allah ini, nyebut Allah. Demi Rabb, Rabbul Ka'bah wa Rabbul Ka'bah, demi Rabb pemilik Ka'bah. Nah itu boleh. Yang nggak boleh itu wal Ka'bah. Nah boleh. Jadi saya ulang di sini, yaitu Nabi mengatakan, yaitu bersumpahlah dengan menyebut nama Allah demi Tuhan pemilik Ka'bah, dan mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Nah, seperti itu. Jangan kemudian menyandingkan Allah ya kepada makhluknya langsung, tetapi katakan jangan wa, tetapi summa, ya, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ini ya. Yang nomor 3. Nomor 3. Boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Karena sifat itu mengikuti zat yang disifati. Boleh. Jadi pakai Asmaul Husna. Nggak pakai nama Allah tapi sifat-sifat nama-nama Allah. Ini boleh. Contohnya, demi kemuliaan Allah, demi keagungan Allah. Boleh. Karena sifat itu mengikuti zat yang disifati. Bapak Ibu sekalian, iblis laknatullah alaih itu juga pernah loh bersumpah. Sumpahnya itu pakai dengan sifatnya Allah. Iblis ini. Kita lihat ya, Allah sebutkan kalau tidak salah itu dalam Al-Quran. Mari kita dengar, kita lihat ini. Kalau tidak salah ini ya, kalau tidak salah itu surat Al-A'raf, surat nomor 7. Surat nomor 7. Ya, ayatnya Bapak Ibu sekalian. Oh bukan ya, ini memang ayatnya ayat 16 dan 17 itu tentang iblis ya. Tetapi di situ nggak ada kata-kata wa izzatika. Sebentar. Al-Anfal. Suratnya surat nomor 15. Coba Al-Hijr. Fajr. Ya. Coba Fajr. Hah? Al-Fajr. Al-Hijr. Al-Hijr surat nomor 15. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Nanti bisa dicari ya, coba sebentar. Sambil saya ingat-ingat, kita lewati aja sambil kita ingat-ingat. Iblis yaitu memakai lafaz yaitu sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Coba Al-Fajr. Iya, nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan. Baik, sambil kita cari nanti ya. Kita lanjutkan nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Penjelasan nomor 4. Karena dosanya ya, besar. Karena dosa yang sangat besar, sumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan. Jadi Abdullah bin Mas'ud atau disingkat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berkata, saking besarnya dosa sumpah dengan selain nama Allah ini, sampai beliau berkata, kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan dusta, hal itu lebih aku sukai
daripada bersumpah secara jujur dengan menyebut selain nama Allah. Loh, andai kata aku menyebut nama Allah tapi aku dusta, itu lebih aku sukai daripada aku jujur tapi sumpahku selain nama Allah. Itu malah lebih besar dosanya. Mana dalilnya? Ayo dibuka, kita lihat ini Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2953 2953. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Coba Sahih Targhib wa Tarhib riwayat At-Tabrani, silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi wa ana sadiqun. Silakan. Bersumpah dengan Allah secara dusta lebih aku cintai daripada bersumpah dengan selainnya, walaupun aku jujur. Loh, lihat, bersumpah pakai nama Allah, ya, bersumpah dengan nama Allah secara dusta, padahal dia itu dusta, tapi pakai nama Allah sumpahnya, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain nama Allah meskipun aku jujur. Nah, ini lebih besar dampaknya Bapak Ibu. Sekarang penjelasan nomor 5 ini. Nah, ini yang tadi saya janjikan ya di awal. Ini untuk mempertegas yang nomor 4. Untuk mempertegas yang nomor 4. Yang nomor 5 ini kita lihat ini. Bersumpah dengan menyebut nama Allah. Bersumpah untuk menyebut nama Allah untuk suatu kebohongan. Bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk suatu kebohongan termasuk dosa besar karena bohong. Pakai wallah tapi bohong. Wallahi tapi bohong. Itu dosa besar. Akan tetapi dosanya masih lebih ringan ketimbang bersumpah secara jujur tapi memakai selain nama Allah. Nah itu. Saya ulang, bersumpah dengan menyebut nama Allah, wallahi, billahi, demi Allah, ya, untuk suatu kebohongan. Dia nyuri, jelas itu, jelas. CCTV membuktikan dia yang ambil. Kita datangkan tabayun, sudah, tabayun, cross check. Saya mau tanya kepada Anda, apa benar Anda yang mengambil? Demi Allah Pak, tidak Pak, demi Allah. Padahal jelas CCTV, berarti dia dusta kan? Demi Allah, untuk suatu kebohongan. Itu dosa besar Bapak Ibu, tapi masih lebih ringan. Masih lebih ringan ketimbang orang yang jujur ini, ya, jujur tapi sumpahnya selain nama Allah. Contoh, dia tidak ngambil tapi dituduh, didatangkan. Saya dengar katanya orang Anda yang mengambil. Lalu dia bilang, mengatakan bahwasanya demi bapakku Pak, demi ibu saya, demi jiwa dan raga saya, demi Ka'bah, demi Rasulullah, saya tidak mencuri. Padahal jujur dia ini, memang dia tidak nyuri, tapi sumpahnya selain Allah, itu dosanya lebih besar. Kenapa? Alasannya 2. Jadi intinya, sumpah palsu pakai nama Allah itu haram. Ya, haram. Tapi lebih haram lagi jujur pakai nama selain Allah. Lebih haram lagi ini. Alasannya 2. 1. Hal itu termasuk kebohongan. Dan kebohongan adalah diharamkan. Ini satu. Ini satu ya. Yang kedua. Ya. Kebohongan atau ya kebohongan jika disandingkan dengan sumpah dan sumpahnya tersebut ya atau kejujuran ya disandingkan dengan sumpahnya tersebut disandingkan dengan Allah padahal jujur ini, maka dia telah melakukan sebuah pelecehan terhadap Allah Azza wa Jalla. Haram ini, penghinaan terhadap Allah. Penghinaan. Ya. Karena dia yaitu bohong pakai nama Allah atau jujur tapi selain Allah. Bahkan dia telah melakukan sebuah kesyirikan, sedangkan dosanya syirik lebih besar daripada bohong. Nah itu loh.
Ya, kalau dia bohong pakai nama Allah itu dosa, Pak. Itu dosa, karena yang namanya bohong ini haram. Bohong itu yang boleh cuma 3 kok, Pak. Orang bohong itu boleh cuma 3, tidak lebih dari 3. Yang pertama, bohong yang halal, bohong yang boleh itu kata Nabi adalah 1 untuk siasat perang boleh. Yang kedua, mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai. Si A dan si B bertikai. Kita si C berusaha mendamaikan 2 orang ini. Dia berkata kepada si A, kamu dapat salam dari si B. Gak mungkin. Masa dia itu benci sama saya? Lu temenan ini. Dia itu kirim salam, sumpah demi Allah, padahal bohong. Gak apa-apa, itu boleh. Untuk mendamaikan, merukunkan, gak apa-apa, boleh. Yang ketiga, ucapan suami kepada istrinya. Contohnya ngegombal, itu boleh. Istrinya masakan, mas, cobaan mas, ini masakan ini aku baru pertama kali nyoba, diincipi. Ya apa mas? Masya Allah, tidak ada masakan sak Sidoarjo seenak ini, tidak ada. Ya. Ini masakan zen, masya Allah. Ya, padahal asin setengah mati. Kata istrinya, lu nek kon seneng menit tak masak no maneh, entek akal. Iya, waduh, bahaya ini, ya. Lebih parah lagi, ya. Lebih parah ini. Waduh, ya nggak apa-apa. Ini ngegombal. Ya apa mas? Kau lihat ini. Aku melok perawatan mas. Ya apa menurut kau wajahku ini? Dalam hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hati. Cuman karena ingin nyenengkan dia daripada tabiat ngamuk, ya marah itu. Masya Allah, kau ini umurmu tambah cantik. Ojo ngono Pak, lu temenan aku. Iya. Gak apa-apa ini, ngegombal itu boleh. Tapi cuma metu ya. Seperti itu, ya. Jadi ini diperbolehkan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita lanjutkan, itu bohong. Adapun bohong, yaitu jelas hukumnya haram. Lah ini jujur tapi sumpah pakai nama selain Allah, lebih bobrok, lebih dahsyat karena syirik. Dia menisbatkan, mengagungkan selain Allah untuk menguatkan pernyataannya pakai nama selain Allah, jauh lebih besar dosanya, syirik. Nah itu, bohong itu sudah haram, ini lebih haram lagi. Sekarang kita lanjutkan nomor 6, penjelasan nomor 6. Oh, sesaat lagi maghrib ini ya. Maghrib, ya. Bapak Ibu sekalian, saya tutup sampai 6 aja, sampai 6. Ya. Bila seseorang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, bila seseorang ya bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, meyakini, jadi dia sumpahnya itu pakai nama selain Allah sumpahnya itu, dan dalam hatinya meyakini nama yang dia sebut itu dianggap sama dengan Allah, maka dalam hal ini dia melakukan syirik akbar, syirik besar, keluar dari Islam. Jadi dia ini bersumpah misalnya demi Ka'bah, dia meyakini Ka'bah itu kedudukannya sama pengagungannya dengan Allah, sama agungnya dengan Allah, itu dalam hatinya, maka dia telah melakukan syirik besar. Tetapi jika tidak, dia tetap meyakini yang paling besar, yang paling agung itu Allah, tapi sumpahnya selain Allah, demi Ka'bah, demi Rasulullah, ya, demi bapakku, tapi dia tetap meyakini yang agung cuman Allah Azza wa Jalla, dia melakukan syirik kecil. Itu fatwa ulama. Loh, berarti Ustadz kalau begitu ya, orang yang bersumpah pakai selain nama Allah, seperti sumpah pramuka tadi, ya Satya Dharma itu sumpah pramuka, demi kehormatanku, kan begitu ya, itu kan berarti kan selain Allah, iya, itu berarti syirik kecil. Iya, syirik kecil. Selama dia masih sebatas keyakinan yang agung, yang besar cuman Allah. Tapi kalau dalam hatinya ada pengagungan sama dengan agungnya dengan Allah, syirik besar. Jadi bedanya di situ. Ya, ini yang ke-6. Yang ke-7, ya, yang ke-7 saya tutup sampai 7 karena ini ringkas saja yang nomor 7 ini. Nomor 8 banyak sekali. Yang nomor 7,
Apakah Allah mengampuni syirik kecil? Kalau syirik besar kan jelas. Lah kalau syirik kecil apakah diampuni oleh Allah syirik kecil? Maka katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sekalipun kecil. Loh, ya. Kenapa? Karena firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali kan? Yaitu di surat An-Nisa ayat 88, ya, termasuk An-Nisa ayat An-Nisa ayat 48, An-Nisa 116. Itu kan dikatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Yang dimaksud ayat ini itu adalah bentuknya umum, baik syirik besar maupun syirik kecil, tidak ada ampunannya. Sekalipun syirik kecil, makanya tetap hati-hati. Sekalipun di dalam hati tidak ada unsur untuk menyamakan sumpah yang dia ucapkan itu dengan Allah, maka tetap syirik. Namanya syirik meskipun kecil, tidak ada ampunannya. Ya tetap syirik. Lah terus secara tobatnya istighfar, sholat sunat taubat, berjanji untuk tidak mengulanginya kembali, dan menghabiskan sisa hidupnya mentauhidkan Allah, tinggalkan perbuatan-perbuatan sebelumnya. Mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu cara taubatnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena materi kita belum tuntas, masih ada 8 poin lagi pelajarannya. Ya, insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang, insya Allah di Jumat pekan yang keempat, ya, ba'da asar, insya Allah. Baik, saya cukupkan sampai di sini aja karena memang materi belum tuntas. Mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita, dan sesaat lagi Bapak Ibu kita akan memasuki bulan Muharram. Ya, setelah masuk waktu maghrib, maka berdoalah kepada Allah dengan doa yang Nabi ajarkan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu tetap istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Amin. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Barakallah.